kadang-kadang kalau kita tidak dampingi dengan dengan optimal itu Iya. nanti dia akan mencari sosok yang salah untuk ditiru. Nah, Iya, itu yang bisa betul. biasa menjadi akar dari permasalahan kenakalan remaja. Dia nyontoh orang yang salah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast SMK Tak, podcastnya SMK Prestasi. Yeay. Asik sendiri emang biasa Pak. Emang biasa asik sendiri kayak gini. Pasti Oke, Pak Endo oke. juga udah paham lah. Oh iya. Oh ya, kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang juga sangat spesial hari ini, mewakili dari guru bimbingan konseling atau guru BK yang ada di SMK Tahfidz Al-Quran. Mari kita sambut. Selamat datang Pak Endot. Ya, Iya. terima kasih. Oke. Selamat datang juga Bu Maisaro. Oke, sama-sama. Oke, ini beliau ini adalah perwakilan dari guru BK karena ada beberapa guru BK yang bekerja di SMK Tahfidz dan beliau mewakili dari kesemuanya gitu ya Pak ya. Ya. Oke ya, pada hari ini kita akan membahas tentang mental health dari siswa dan mungkin nanti kalau masih ada waktu juga kita akan bahas gurunya juga. Barangkali nanti Pak Endot punya banyak pengalaman juga tentang mengajar atau udah pernah ngajar belum Pak nih Pak? Ngajar Kalau karena ngajar ya belum ya. Hmm. Ngajar itu kan berarti ada pelajaran. Karena saya Iya. bukan guru mapel ya tentu saja saya nggak pernah ngajar. Oh berarti Tidak pernah belum pernah mengajar, ya, belum belum pernah pernah mengajar. mengajar. Jadi kalau guru BK tuh fungsinya apa Pak ini kalau di sekolah berarti? Iya, Selain jadi ngajar. guru BK itu kan kalau berdasarkan undang-undang itu kan sesuai Permendikbud nomor 111 tahun Oke. 2014 itu Iya. kan maknanya adalah memandirikan siswa. Jadi kita itu membantu anak-anak atau siswa-siswa dalam dia belajar di sekolah supaya Iya. mereka itu bisa lulus dengan baik, bisa tercapai cita-citanya dan harapan-harapan orang tua semuanya tercapai kan seperti itu. Oke, lebih ke penanganan di mentalnya mungkin ya Pak ya. Iya, Karena kan penanganan di mental. betul. Mungkin nanti kan dari mental itu bisa mempengaruhi belajar. Betul sekali. Jadi ada korelasinya ya Ada Pak ya. hubungannya, Oke. ya. Berarti nek guru itu kan jelas ngajar ini Pak di kelas, jelas menyampaikan materi. Kalau BK ini berarti fungsi secara jelasnya. Nah, itu Iya. biasanya ngapain? Job desk-nya ya. BK itu kan konselor ya. Kalau Iya. konselor itu kan kita konseling. Jadi secara umum itu kita membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Permasalahan siswa yo misalnya dalam hal belajar, kemudian dia sampai terhambat belajarnya itu nanti akan kita bantu untuk menemukan solusi gitu. Oke. Jadi dia belajarnya itu nanti bisa menyesuaikan diri dengan program-program sekolah, pelajarannya bisa nilainya bagus-bagus semua, tidak bermasalahan dan lain sebagainya. Gitu. Intinya biar otaknya sehat, Iya. lingkungan sehat, semuanya sehat, makanya nanti bisa future-nya lebih baik gitu ya, masa Ya. depannya jadi lebih baik. Mungkin lebih ke pemanggilan-pemanggilan juga ya Pak ya yang dilakukan oleh BK ini ya biasanya ya kalau Iya. ada yang kasus Jadi gitu. kalau program BK itu kan kita bisa memanggil siswa dan juga kita bisa untuk menggunakan layanan klasikal misalnya di dalam kelas juga bisa. Kalau misalnya untuk hal permasalahan-permasalahan tertentu itu kadang-kadang juga kita panggil juga gitu dengan dasar e-rapot yang di SMK Tahfidz kan ada e-rapot. Jadi kita untuk ngontrol kehadiran siswa, permasalahan kehadiran itu lebih mudah. Oke, ya itu masuk di digitalisasi yang Iya. sudah kita bahas sebelumnya sama Pak Rifan ya. Itu ada BK merasa terbantu juga ya dengan adanya e-rapot ya Pak ya. Oh iya, sangat-sangat terbantu. Iya. Sangat terbantu. Karena bisa kontrol secara online dan kita nggak perlu nulis di buku Iya, banyak-banyak betul. gitu ya Pak ya. Betul sekali, kita bisa ngontrol ke setiap hari kehadiran Iya. siswa, per mata pelajaran juga bisa, dan juga orang tua kan juga bisa ngontrol dari rumah, anaknya hadir apa tidak gitu. Iya, nah itu yang kemarin sudah kita bahas bisa dilihat aja di siaran yang lain ya di
pas partnya sama Pak Rifan. Oke. Kemarin kita udah bahas digitalisasi tuh Pak, panjang Digitalisasi, banget ya. juga. Ya. Nah, sekarang kita lebih ke pengenalan tentang mental health tadi. Tapi sebelum masuk ke kasus-kasusnya, karena nanti saya juga akan ke situ, Ya. karena penasaran juga sebagai interviewee di sini ya, karena jarang ngobrol sama jenengan ya Pak ya. Oh jarang sekali. Jarang sekali karena jarang ketemu juga sih ya Pak ya. Ya. Sudah full ngajar, saya full ngajar, Pak Endot juga full keliling mencari student. Mencari student. Iya, makanya kita jarang ketemu dan akhirnya alhamdulillah bisa ketemu di sini. Mungkin Ya. nanti bisa share semuanya. Kayak sebelumnya mungkin sedikit tentang background dari Pak Endot sendiri ya. Pak Endot itu dulu langsung kerja di sini atau ya mungkin bisa diceritakan lah Iya. sedikit tentang jenengan. Wah. Oke. Sebelum ke sana nanti kita Ya. bisa. Ini panjang Pak, waktunya panjang. Masih Tenang panjang aja. ya? Iya. Ya udah masih panjang. Oke. Atau ada acara nih Pak Endot nih. Oh ya nanti Jumatan acaranya. Oh, iya. Ya Jumatan bareng-bareng nanti Oh, yang di Jumatan belakang bareng. layar juga Oke. Jumatan Pak. Ya. Iya. Ya jadi saya itu lulus kuliah tahun 2009. Oh, oke. Tuh, Nek Bumai mungkin masih SMA mungkin ya. SD, Pak. Oh, masih SD. Iya. Lulus kuliah tahun 2009 di Universitas Diponegoro Semarang, saya Fakultas Psikologi. Tapi nggak kelihatan loh Pak jenengan Oh, iya. lulusan 2009. Masa Saya sih? mau taunya malah seumuran sama Pak Hari. Pak Hari juga seumuran saya ini paling. Enggak Pak Iya. Hari 2014 ya Pak Hari ya. Ya, Pak Hari 2014 jauh tuh. Oh, jauh Pak Hari Ya, lebih tua. tapi kalau udah katanya. memang iya. Pak Endot Ya. mengakui. Ya itu tadi Jadi berarti 2009 saya lulus Oke. kuliah, Iya. kemudian saya ngalor ngidul ya di Semarang, dapat kerja itu pertama kali di Jogja, saya di finance, Oh. di bidang finance Jogja, berawal dari admin input data sampai akhirnya ada lowongan di Pekalongan, kemudian saya ditarik di Pekalongan. Di Pekalongan kurang lebih 1 tahun lebih saya pindah ke Yamaha Oh. Mataram Sakti. Pernah di Yamaha juga, Pak? Oh, pernah saya di sana lama. Saya pernah di Yamaha Oke. Mataram Sakti kurang lebih berapa ya? 3,5 tahun saya jadi HRD. Oh, HRD HRD-nya, lapangan ya. oke. Jadi pekerjaannya ngecek dealer untuk SDM-nya, misalnya ada yang keluar atau penilaian SDM juga. Oh. Itu kemudian dari situ masih panjang ini nggak bisa cerita jadi Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Feel nah free aja. dari situ saya dari Mataram Sakti itu kemudian saya pindah lagi, Oke. saya off, kemudian saya pindah lagi di bank swasta. Oke. Di bank swasta 1 tahun, kemudian off lagi saya nyari-nyari kerja, Wah. kemudian saya rada nganggur di rumah. Akhirnya teman saya nawani lowongan, ada 2 sebenarnya 2 sekolahan. Bro, timbang turu nganggur-nganggur gitu kan. Oke. Saya coba daftar jadi guru. Saya tuh kan nggak punya apa namanya Pandangan dan ke gambaran guru jadi gitu ya? guru Oke. karena psikologi saya kan psikologi industri dan organisasi bukan Oh, kependidikan. Jadi berarti saya beda ya, Pak, itu ya? beda. Jadi saya itu kan hubungannya dengan rekrutmen karyawan, penilaian karyawan, kemudian apa namanya personalia dan lain sebagainya. Nah jadi guru kan, waduh nggak pernah jadi guru, apalagi di Oke. nganu apa namanya pas kuliah dulu pelajaran BK kan cuman 1 mata kuliah, jadi nggak begitu mendalami bimbingan dan konseling iya, gitu kan. oke. Nah, di bank swasta saya daftar dua-duanya, alhamdulillah diterima di SMK Tahfiz Al-Quran dulu. Dulu yang Oke. nyeleksi itu Pak Sabik sama Pak Subhan, Pak Sabik yang Pak Oh, Kepala sekarang iya. ya, Oke. wawancara dan lain sebagainya. Alhamdulillah diterima sampai sekarang di sini. Alhamdulillah. Nah. Jadi tapi ini bukan guru kan jadinya ya, tetap maksudnya nggak ngajar Bukan, nggak gitu. ngajar, jadinya tetap guru BK, jadi konselor. Tapi tetap beda ya mungkin vibes-nya sama sebelumnya jenengan jadi HRD gitu kan. Oh iya, sama beda. sekarang menangani siswa pasti berbeda ya. Berbeda Jauh. sekali karena siswa itu kan apalagi semasa SMA, SMK itu kan dia proses cari jati diri ya. Jadi dia Iya, itu betul. mencari sosok yang lagi pas buat dirinya. Iya, Dan proses pencarian. iya, dan kadang-kadang kalau kita tidak dampingi dengan apa namanya dengan optimal itu Iya. nanti dia akan mencari sosok yang salah untuk ditiru. Nah Iya, itu yang bisa betul. biasa menjadi akar dari permasalahan kenakalan remaja. Dia nyontoh orang yang salah gitu. Iya, betul sekali. Nyontoh orang Karena yang masih salah. ini ya, masih labil ya Masih Pak ya. labil. Jadi kadang kalau dan pengennya tuh seneng doang. Kalau anak-anak itu pengennya yang menggembirakan, yang membuat mereka fun itu baru diikutin.
Gitu nggak Pak? Menurut jenengan juga Iya. seperti itu ya? Jadi apapun yang dia anggap menyenangkan itu akan Heeh, diikutin. kalau nggak ada Kadang- yang kontrol ya. Iya, kalau nggak ada yang kontrol nanti salah. Iya, Jadi betul. apapun lah mesti yang hal yang menyenangkan bagi dia, dia seneng, dia kadang-kadang cok nggak bisa menimbang itu benar apa salah gitu. Dan kalau kita Iya. nggak dampingi, orang tua nggak dampingi, nggak ngomongi bahwa itu hal salah, ya nanti dia akan membenarkan hal tersebut. Betul sekali. Berarti panjang sekali tadi ceritanya ya, lumayan. Iya. Tapi nggak sampai sehari. Nggak sampai sehari. Ceritainnya secara singkat ya. Iya. Mungkin kalau mau dipanjangkan gitu masih panjang ya Pak Masih kayaknya ya panjang. Pak. Tapi menarik, berarti pengalaman Pak Endot ini sangat luas sekali Wah, ya. alhamdulillah. Kerjanya di macam-macam. Di macam-macam ya. Mulai dari ada di Yamaha juga, di finance, terus tadi ada sebelum ke SMK itu banyak ya. Banyak ya di bank Kerjaannya. swasta di Wonosobo juga Oke. pernah. Tapi gimana Pak? Apakah ada penyesalan masuk sini? Jujur aja Pak, nggak apa-apa. Penyesalan ya nggak ada kalau Nggak ada. nggak ada lah penyesalan nggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas masuk sini itu mungkin saya dapat hidayah bahwa Oh Hidayah. iyalah mesti Iya. wis nyambut gawe kan sekarang susah-susah juga nyari Iya, kerja betul. susah apalagi Di di zaman sekolah sini di SMK Tas itu kan daftar jadi guru kan banyak sekali nah gitu Karena grade-nya udah bagus kita ya. Iya. Sombong dikit. Ya jadi Oke. nggak ada penyesalan udah tinggal dijalanin aja juga usia wis 40 tahun sekarang Oke. saya 40 tahun anak dua kelihatan kan loh. Nggak Nggak kelihatan Pak. ya wis. Iya. Tinggal jalan aja lah wis jadi guru Iya, gitu. Ya meskipun jadi guru sekarang yo ya rodok mikir juga mesti Iya. tapi jalanin Nah, aja lah. Oke, tapi ini cerita tadi sangat Iya. memotivasi sekali tahu Pak. Oh. Jadi dalam pencarian sebagai pencari kerja atau setelah lulus gitu kan perjalanannya memang panjang ya Pak. Panjang. Tapi kembali lagi nanti akhirnya itu kita memilih yang nyaman. Iya, betul. Cuman pencariannya itu kita sebut dengan pengalaman ya nggak Nah, Pak? betul, Iya. betul. Jadi sebelum jadi guru tetap atau menetap di sini kan berarti udah tinggal, jenengan Iya. udah nggak mau kemana-mana Udah lagi nggak mau gitu kan Pak. kemana-mana, ya. Tapi kan itu nggak mau kemana-mananya karena jenengan udah puas dulu, ya nggak? Dulu udah kesini kesana, udah tahu lingkungannya di sana gimana, jadi udah nggak penasaran ya Pak ya. Iya. Iya itu makanya untuk yang lagi nonton nih, especially kalau ada anak-anak SMK yang lagi nonton juga, nggak apa-apa cari pengalaman tuh sejauh-jauhnya ya Pak ya, betul. sejauh-jauhnya sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah capek pulang, gitu, Pak ya. Iya benar juga. Mumpung masih muda ya Pak Mumpung ya. masih muda, Sekarang benar. kalau Pak Endot umur 40 tahun mau kerja di Yamaha lagi masih udah nggak kuat saya udah beda ya Pak Udah ya. beda, ya, Iya. udah. Karena mungkin kalau selain jadi guru tuh kerjaannya berat ya Pak. Berat nggak sih dulu pas di Iya. lain di SMK ini? Gila, selain jadi guru kan namanya pekerjaan itu nggak ada pekerjaan yang mudah ya kan Iya, semua betul. pekerjaan itu Iya, pasti ada tanggung jawab Iya. yang harus dikerjakan jadi setiap pekerjaan itu pinter-pinternya kita saja bagaimana kita dalam menjalankan tanggung jawab tersebut gitu. Betul. Ya, jadi guru juga berat jadi apapun Iya juga sih, berat betul. tergantung orangnya aja Gantung orangnya. iya tergantung orangnya aja Cuman kalau yang dulu tuh mungkin karena fisiknya masih kuat, ya kalau dulu masih jadi umur 20-an mau kemana-mana Oke, siap ya ya. Pak Endot ya. Kalau sekarang kan kalau capek ya udah pulang. Iya. Liburan pun liburan nggak Pak? Atau di rumah aja? Saya itu termasuk orang yang nggak suka liburan. Beneran saya tuh kemarin liburan semesteran juga di rumah saja. Nggak kemana-mana. nggak kemana-mana? Nggak tahu saya kok nggak suka kemana-mana ya. Aduh, sampai saking nggak sukanya sampai Iya nyudik-nyudik. nggak tahu nggak suka liburan. Oh tapi kalau istri suka liburan? Nah bedanya sama istri saya anak-anak saya kan senengnya dolan. Aduh, Dan saya terus kok gimana nggak itu? suka. Iya itu namanya dinamika keluarga Iya. ya kan namanya keluarga. Dua orang, berarti dua Harus kepala, jadi dua satu, hati harus jadi gitu ya. satu, saling menghormati keputusan masing-masing. Oke, berarti pengertian ya, Iya, Pak Endot pengertian, pengertian. istrinya juga pengertian, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi nggak diajak main pun nggak apa-apa. Ya meskipun ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu di dalam hatinya juga. Itu nanti kita tanyakan di belakang. coba Oke. Iya, wah, malah nggak suka main-main ini Pak Endot ya, Iya, nggak nggak suka suka jalan-jalan. Oke, mungkin langsung kita masuk aja ke pembahasan kita di pagi hari ini ya Pak Oke. Endot ya. Untuk pertama mungkin diawali dengan pengenalan tentang mental health-nya, karena di SMK ini yang pengamatan saya ini Pak banyak sekali lahir dari background yang macam-macam dan itu mempengaruhi mental. Nah, untuk mental health-nya sendiri tuh pengertiannya tuh
Iya. Apa itu Pak? Bagi Mental ini health bagi saya ya, bagi saya mental health itu sesuai dengan apa namanya dunia bimbingan dan konseling. Mental health yang sehat itu dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Oke. Kemudian dia menyesuaikan dengan lingkungan sekolah itu artinya adalah dia bisa untuk mandiri. Mandiri dalam arti dia bisa mengelola emosi dan mengelola pikirannya, serta bisa mengelola tindakannya. Jadi antara Oke. tindakan, emosi dan pikiran harus baik ya, Iya. harus baik seperti itu. Itu mental health yang bagus seperti itu. Nah, Oke. kalau hubungannya dengan background yang macam-macam, betul sekali, karena sekolah SMK atas itu kelebihan daripada sekolah yang lain adalah kita semua background permasalahan siswa akan kita Iya. terima, akan kita perbaiki di sekolahan sini gitu. Ya, Wah, beda oke sama oke. sekolah yang sudah apa namanya, dia mematok untuk nilai akademis sekian, harus tes sekian. Kalau SMK atau Al-Qur'an itu keunggulannya. Jadi Oh, iya iya semua iya. apa Dari namanya anak latar remaja, belakang. latar belakang apapun akan kita terima di sini. Kalau Wah, misalnya dia oke. rotok-rotok apa namanya perlu perbaikan akan kita perbaiki. Kalau dia memang sudah punya potensi untuk berprestasi akan kita dampingi sampai dia mendapatkan potensi apa prestasi yang bagus Oke, gitu. menarik sekali. Wah, keren sekali ya SMK Ya, oh Tahasus iya, kita. iya. Ya jadi kalau sekolah lain mungkin lebih ke nilai ya Iya, Pak. Pokoknya akademisnya. nilainya dulu yang paling Betul, utama. betul, Kalau betul. kita terima Kita aja terima semuanya. dari manapun Dari manapun, backgroundnya nggak apa-apa. asal dia punya niatan untuk sekolah, asal dia punya niatan untuk memperbaiki diri, pasti kita terima. Oke, wah, mondok aja di SMA. Langsung promosi. Langsung promosi. Nggak apa-apa ya, kan sekolah Ya, sendiri ya Pak ya. ya. Oke, berarti tadi kalau dari pengertian mental health-nya sendiri mungkin ada yang bersifat positif dan negatif ya Pak. Kalau yang positif itu tadi yang Bapak jelaskan Ya. itu gimana kita cara mengontrol emosi, Ya, gimana betul. cara mengendalikan diri. Betul, ya. Itu kalau kita bisa berarti masuk yang positif. Ya. Tapi kalau yang negatif kan yang suka berontak, diomongin suka berontak, susah diomongin gitu ya Pak susah. ya. Itu masih untuk Harus yang negatif harus kita bina perbaiki, supaya dia betul, bisa iya. mengontrol emosinya. Oke, ya kemudian untuk yang mental health ini kan pasti ada pemicunya ini Pak. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan anonim saja sih, tapi Ya. mungkin apa sih yang memicu mereka kok mental health-nya yang harus diperbaiki ini ya Pak ya. Oke. Jadi apa pemicu dari Ya. mental health yang buruk itu Ya, dari anak-anak sendiri? semua perilaku manusia akan kita awali dari didikan keluarga, Oh, ya iya. kan? Saya, Iya, betul, Bu betul, betul. Maisaro, Iya, semua manusia akan dimulai Awal dari didikan. keluarga ya. Ya. Heeh, betul. Ini nggak mutlak sih, cuman kemungkinan besar seperti itu. Nah biasanya juga memang untuk anak-anak yang bermasalah juga nyun sewune dia juga ada punya permasalahan di rumah. Nah itu yang Oke, iya tugas sih. saya dan teman-teman itu adalah kita akan menggali permasalahan tersebut, akan kita identifikasi, kemudian akan kita kerjasama dengan anak tersebut, Iya. dengan keluarga anak tersebut untuk kita bisa menemukan solusi biar ya Betul. itu tadi biar dia bisa menemukan kesadaran kembali dalam bersekolah. Karena ya gimana ya antara sekolah dan orang tua di rumah itu adalah mitra, jadi Betul. bukan jalan sendiri-sendiri. Jadi Iya. begitu orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah SMK Tahasus, itu udah jadi mitra kita untuk bekerjasama dalam membimbing, mendidik mereka. Gitu. Oke, betul sekali Pak itu. Ya. Jadi kalau misal kita kerja sendiri nggak bisa ya Pak Nggak ya. bisa, Harus nggak ada kerjasama sama orang tua. Iya dan Orang juga tua, Bu kesadaran dari anak-anaknya tersebut. Kalau misalnya betul. sekolah oke deh, orang tua juga Oke. oke, tapi anaknya nggak mau berubah itu juga Sama susah. aja. Berarti Jadi 3 aspek itu ya tiga Pak ya? aspek harus bisa, Iya, harus sekolah, sejalan. Iya sekolah, orang Jalan tua sama anaknya anak tersebut. itu tadi. Iya bener banget, tapi kalau keluarga itu memang nomor 1 sih Ya, dari permasalahan-permasalahan ya Pak ya. Karena nggak dipungkiri saya sendiri juga pernah merasakan gitu loh. Ya. pernah merasakan di mana mental saya tuh terpengaruh gara-gara masalah keluarga yang seharusnya saya tuh nggak apa-apa nggak ikut-ikut gitu. Tapi kepikiran ya nggak Pak, Kepikiran. sebagai anak kalau diceritain masalah keluarga apalagi nek sekarang kan nek banyak yang ekonomi lah, permasalahan di bidang ekonomi Ya. gitu ya. Kalau diceritain ekonominya begini begitu, sedangkan posisi saya masih sekolah, saya pasti kepikiran karena nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu. Pasti kepikiran dan itu mempengaruhi belajar. Mungkin untuk orang tua di sana mungkin ya Pak untuk agar bisa mengendalikan lagi kali ya Pak ya. Atau Iya. gimana caranya biar masalah keluarga itu nanti nggak kebawa anak gitu loh Pak. Iya, kalau misalnya sekolah
kemudian ngomongi keluarga ya rasanya terlalu tinggi ya. Jadi sekolah hanya bisa mungkin kita memberikan apa namanya Mediasi boleh ya. iya, kita memberikan gambaran, Pak Bu, putrane jenengan seperti ini seperti ini. Nah, nopo bagaimana kalau nanti kita bantu untuk memberikan solusinya ini Iya. gitu. Nah, biar mereka memilih Betul. sendiri gitu. Berarti nanti lebih ke kalau kemarin tuh saya mengalami pemanggilan ya, Ya. pemanggilan orang tua Oke. itu sama Pak Hafidho. Terus di situ dimediasi ya Pak ya. Biasanya sama BK juga ya Pak ya. Biasanya sama BK juga. Nah, dimediasi di situ kemudian dikasih tahu. Jadi kayak kita sebagai tempat komunikasi antara anak dan juga gurunya. Iya. Barangkali mereka punya permasalahan tersendiri. Mereka anak dan orang tua sorry ya. Anak dan orang tua punya masalah tapi nggak mau mengungkapkan satu Iya, sama lain. nggak mau. Terus akhirnya kita jadi medianya gitu ya Pak ya. Menjadi mediatornya. Betul. Jadi biar apa namanya masalah terselesaikan. Nah, Iya. itu kita jadi medianya. Iya. Dan betul sekali tadi keluarga sangat mempengaruhi ya. Kemudian untuk dari sekolah sendiri, kalau ada anak-anak yang udah apa namanya kasusnya udah banyak atau cara menangani kasusnya dari sekolah itu gimana Pak? Ya, jadi kalau BK itu kita itu dibekali berbagai macam teori dan berbagai macam alat penyelesaian masalah. Misalnya ada realitas, ada behavior, ada macam-macam teori-teori BK atau psikologi yang bisa kita aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Tapi kalau saya pribadi lebih suka menggunakan kontrak perilaku. Jadi teori kontrak perilaku yang saya gunakan, misalnya pemanggilan, misalnya siswanya Bu Maisaro ada yang sering nggak masuk sekolah, berarti kan dia punya permasalahan kehadiran. Berarti akan saya panggil, akan kita kita identifikasi permasalahannya, akan saya ngobrol dengan dia sampai muncul permasalahan apa jelas, baru nanti akan kita terapkan untuk kontrak perilakunya seperti apa. Oke, berarti awal mungkin ke perilakunya, kontak perilaku itu tadi ya. Iya, kalau saya lebih suka. pemanggilan. Mungkin kalau BK-BK yang lain juga mungkin dengan teori-teori yang lain juga bisa. Tapi kalau saya lebih cocok dengan kontrak perilaku. Kalau saya loh, Iya. nah yang lain mungkin beda, ada yang Karena mungkin banyak realitas. ya itu teorinya Iya, ya. banyak ada macam-macam. Iya, bisa dipakai semua. Dan kalau Pak Edot ini pakai yang kontrak Kontrak perilaku. perilaku lah saya. Kalau misal nggak manjur itu kontrak perilaku, nah kemana ini Pak? Kontrak perilaku tidak manjur akan kita ulangi lagi. Kontrak Ya, perilaku karena lagi tadi. setiap program layanan itu ada evaluasi. Oke. Kan evaluasi kalau misalnya kita sudah pakai teknik kontrak perilaku nggak manjur, akan kita evaluasi yang salah di mananya gitu. Apa saya dalam mengidentifikasi atau memang kurang dalam pendampingan dan sebagainya gitu. Tapi biasanya sih kalau sudah kontrak perilaku dia akan berubah. Udah berubah ya. Iya. Berarti efektif ya. Jika Oke, tiga jika. aspek tersebut tadi jalan, orang tua, sekolah, dan dia. Kalau misalnya iya. sekolah oke anak, ya tadi itu. Jadi tergantung anaknya juga. Punya iya. kesadaran ya. Faktornya Maksudnya 3. Semua teori pun kayaknya nggak bisa kalau tiga faktor nggak itu. sejalan ya. Berarti kuncinya di tiga itu di ya tiga Pak ya. tersebut. Dan kita bisa membantu dengan memediasi itu ya yang Ya, pemanggilan orang tua yang Bu Maisaro kemarin lakukan sama Pak Hafidho itu Iya. adalah untuk menginformasikan kepada orang tua. Dan mungkin kalau saya di kelas 10 itu pemanggilan orang tua itu biasanya akan didampingi dengan anaknya juga. Nah, jadi di depan orang tuanya juga saya akan saya akan membantu menasihati kepada siswa tersebut bila memang dia masalah kehadiran akan saya nasihati biar orang tuanya tahu, oh wis domongi Pak Guru nih kong ini gitu. Nanti ya kemudian juga yang kedua mungkin juga kita berharap ada kesadaran dari siswa, oh bapakku, ibuku dan Pak Guru ternyata pinginnya ngene dan aku selama ini salah gitu. Ada kesadaran dulu. iya ada Fungsi pemanggilan orang tua itu sebenarnya seperti itu, mengkomunikasikan permasalahan siswa di sekolah. Iya. Karena kadang-kadang ada anak di sekolahan bermasalah, orang tuanya nggak tahu. nah itu Dihubungi betul. dari sekolahan, nomornya nggak ada. Iya. Rumahnya luar Jawa apa luar kota. Aduh, ya dan di sini backgroundnya dari jauh-jauh ya Pak ya, Iya, banyak yang ada dari banyak jauh yang dari juga. jauh-jauh juga. Ada yang dari Papua juga ada sekarang ya Pak ya. Ada dari Papua, Ya, Nabil. iya ada
wah udah nasional Iya, sekali kita ya sekarang, sudah alhamdulillah. nasional. Sudah ada yang dari Papua juga. Nah, itu tadi penanganan-penanganan ya Pak, bentuk penanganan Ya, yang kita lakukan untuk menangani siswa-siswa. Salah satunya dengan kontrak kontrak atau kontak sih Pak? kontrak perilaku. Kontrak. Oh, Iya, saya kontrak taunya perilaku. kontak. Oh, bukan Kontak kontrak. itu berarti kan kontak mata Ya, kayak kita bertatap kontak muka. mata itu Kalau kan. kontrak berarti Kontrak itu kita akan menggunakan apa namanya? Ya, seperti contoh mudahnya surat pernyataan lah, itu sudah termasuk kontrak oh, perilaku. karena perjanjian Ada kan. Saya perjanjian taunya ada, kan kontrak iya, perjanjian. paling Makanya saya mudah tadi itu, bingung, eh, kontrak atau kontak sih? paling mudah surat pernyataan. Oke, ya macam-macam sekali ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ada nggak sih Pak masalah yang sampai sekarang itu atau nanti jatuhnya keluar itu kalau misal sudah masalah yang seperti apa? Jatuhnya keluar. Kan ada yang sampai keluar itu kan Pak ya, Iya, Tato? jadi kalau SMK Tahfidz Al-Quran itu sangat diplomatis sekali ya. Diplomatis Jadi tadi. kalau misalnya ada sifat bermasalah juga tetap akan kita rundingkan dengan orang tua. Kita tidak akan pernah untuk memutus secara sepihak. Tetap semua permasalahan siswa baik itu yang berat ataupun yang ringan akan Oke. kita komunikasikan dengan orang tua, akan kita rundingkan tentang permasalahan tersebut supaya ada jalan tengahnya. Jadi Iya. kalau misalnya Bu Maisaroh tadi bilang apa namanya keluar itu ngerasanya sangat ya jauh Udah, banget ya, itu udah keras maksudnya banget udah rasanya ya. udah dan Ya, itu udah melalui proses panjang iya, ada ya mulai Pak proses ya. panjang. Cuman kan memang ada dan Ada. itu biasanya karena sudah proses itu dan tidak bisa akhirnya Iya. itu kayaknya ya Pak ya. Proses panjang dan orang tua mengetahui proses tersebut ya memang itu berarti nggih, bagaimana dari pihak keluarga nggih, semua keputusan dari sekolah itu buat anak-anak juga Oke. gitu. Berarti mental health-nya ini harus Iya. di 3 aspek itu Di tadi 3 ya. aspek itu harus sejalan. Especially yang muridnya juga mentalnya Muridnya, harus oke. bagus, Iya. orang tuanya juga, gurunya Gurunya juga. juga iya. Nah ini nih gurunya, Ya, gurunya. gurunya itu kadang juga beberapa kena mental kayak saya. Apalagi tipe anak-anak Gen Z sekarang Oh Pak. iya, Genji ya. Menurut Pak Endot nih, ada Oke. perbedaan yang banget kentalnya nggak sih antara Iya. Gen Z sama milenial gitu? Genji ada karena memang dari proses biasa sampai ke digital itu Iya. kan perubahannya juga Wah, nganu itu ya. Ya, parah kalau sih. dulu sebelum 2020 sebelum 2019 itu rasanya juga masih apa namanya? Nggak kayak sekarang. Dulu masih mau mikir apa ya anaknya ya. Nah, Iya. sekarang kan nggak mau mikir, dia lebih senang yang instan-instan. Mungkin Iya. apalagi banyak aplikasi-aplikasi yang pembelajaran itu sekarang lebih Betul. nganu ya. Iya, karena the power of COVID dulu itu ya. Iya, jadi merubah Dampak dari dampaknya COVID-nya merubah itu semuanya. benar-benar luas banget ya Pak ya. Dan sebenarnya bukan karena gennya sih mungkin ya, tapi karena kita ada COVID itu tadi, jadinya itu mempengaruhi besar sekali ya. Iya. Kalau untuk karakteristik, apakah memang itu benar-benar karena COVID atau memang karakteristik anaknya yang sekarang sih Pak? Itu jadi Karakteristik pertanyaan. anaknya, ya karakteristik anaknya juga Berarti dipengaruhi nggak hanya dari COVID-nya ya? Oke, oke. COVID itu kan mungkin salah satu faktor saja. Oke. Faktornya kan faktor yang membentuk kepribadian seseorang kan banyak, keluarga, lingkungan, sekolah, teman sebaya dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya dari didikan keluarga lah yang utama. Kalau misalnya dari keluarga udah dia bagus ya insya Allah nanti juga dia akan tahu mana hal yang benar, mana hal yang salah. Iya, berarti memang karakternya juga berpengaruh ya, dan Iya. itu karakter dibentuk sama Keluarga. keluarga itu Lingkungan tadi, lingkungan juga. keluarga, lingkungan Ya, dan lain-lain. dan Oke, lain-lain. wah, nggak terasa nih udah berapa Udah? menit nih? Oke. Belum Pak, Oh, belum. belum. Masih panjang gini. Oh, masih kayaknya. panjang ya sudah. Mau dipanjangin apa mau dipendekin aja? Mau dipanjang. Udah, tapi udah hampir Jumatan sih. Kita Oke. harus memprioritaskan Oh. ibadah ya Pak ya. Ya. udah almost, tapi ya nggak apa-apa. Kita mungkin Pak Endot ada sedikit tips and trick kalau saya itu tadi kena mental sama murid yang sebenarnya murid SMK Tahfidz itu bagus-bagus. Cuman ya nggak tahu ya latar belakang tadi itu yang Bapak jelaskan, dan kita kan nggak bisa salah satu-satu ngeplot Nggak bisa. ini orang tuanya begini, Nggak ini orang tuanya begini, nggak bisa ya Pak ya. Iya. Makanya kan macam-macam. Makanya itu ada beberapa yang
membuat saya kena mental. Seperti karena saya termasuk guru muda juga ya Pak ya. Nah itu untuk menjaga mental guru biar nggak kena mental itu gimana? Iya, jadi untuk Aduh, menjaga guru biar nggak kena biar kena mental. mental adalah Bapak Ibu guru harus bertindak secara profesional. Oke, Ya kan, karena profesional aja ya. profesional, karena Bapak Ibu guru saya juga di sini semuanya adalah statusnya adalah bekerja. Iya. Bekerja sebagai guru yang tentu saja kita tidak boleh baperan. Oke. Kalau misalnya kerja baperan, waduh, Iya. stres, asam lambung nanti ya Betul. kan. Nah, kita harus profesional. Jadi setiap permasalahan siswa kita hadapi dengan apa namanya, kita terima dengan lapang dada, kemudian kita cari solusi dengan yang terbaik buat siswa Oke. gitu. Berarti jangan baperan. Jangan Ini baperan. menusuk banget sih Bapak. Iya. Karena saya emang baperan Pak, emosi. Kalau Bu Mesara mungkin siswanya berapa? 30. Saya di kelas 10 itu Iya. kan 500. Oh my God. Itu 500 jenengan sendiri? Iya, yang mungkin butuh pendampingan dan pembinaan mungkin sekitar 300-an anak atau 250 siswa. Oke, Ya kalau iya. saya baperan, setiap hari saya mendapatkan laporan A, B, C, D, Oke. E, dan E. Kalau saya baperan, waduh, asam lambung, Asam stres, lambung. malah stroke kalau bisa malah nanti. Iya, makanya benar, tetap benar. profesional Iya. ya. Dan itu juga pertanyaan saya sih, kok Iya. Pak Endot, Bully ya, Pak Habib kok nggak ada yang kena mental ya? Oh, Itu ya, tipsnya itu dari dalam Pak Endot sendiri ada cara selain tadi yang profesional itu Iya. untuk merilekskan diri Karena ya, itu sebagai semua psikolog ya. adalah permasalahan siswa, bukan permasalahan saya. Iya. Saya hanya bisa membantu mereka Oke. identifikasi permasalahan mereka, kemudian saya bantu menemukan solusi yang terbaik buat mereka. Oke. Gitu. Berarti pikirannya lebih ke itu kan masalah mereka. Kalau Iya. kita bantu, Kita tapi bantu jangan solusi, terlalu jangan gitu ya. kita bantu solusi. Biar nggak stres juga dikit. Gitu. Kalau misalnya baperan, setiap hari mungkin ada 5 anak yang bermasalah. Lebih malah kalau sama manggil itu rata-rata 10, 11 di kelas tiap 10 hari itu kalau itu. saya keliling itu yang bermasalah kemarin nggak hadir kemana dan lain sebagainya. Kalau saya baperan tak tanya, ini kamu kemarin nggak masuk, kenapa? Waduh, ban saya kempes Pak, aduh kasihan sekali gitu. Pindah lagi gitu, kayak baperan kayak gitu kan nggak jadi. Kalau misalnya, Sat-sat aja ya. iya misalnya ada yang ban saya kempes kemarin Pak, terus saya langsung pulang nggak balik ke sekolahan. Kalau bertindaklah menggunakan lebih banyak solusi daripada perasaan. Oke, nggak apa-apa Mas. Berarti besok nanti kamu apa namanya sampai rumah bilang ke orang tua bahwa ban kempes, nggak apa namanya nggak langsung ke sekolahan, tapi orang tua harus izin kepada wali kelas gitu. Oke. Itu kan lebih enak Iya, daripada bener. kasihan sekali kamu. Kasihan-kasihan doang tapi nggak ada Iya, solusi. nggak ada solusi kan itu baper Oke. namanya. Iya betul. Berarti untuk para guru-guru nih mungkin yang lagi nonton juga jangan terlalu baperan ya Pak. Iya, jangan terlalu baperan. Oke. Biar kita juga nggak pusing kita. Iya, apalagi kena guru BK itu kan kita akan lebih banyak apa namanya berhadapan dengan siswa yang bermasalah, siswa sing ngeyelan, siswa dia yang lebih suka debat daripada manut gitu kan. Kalau baperan nggak jadi, siswa di luar gerbang pada mau keluar, kalau baperan akhirnya emosi nggak bisa ya kan, darah tinggi. Jadi nggak baik juga hubungannya ya, nggak nanti baik siswanya juga nggak hubungannya gitu. respect lagi biasanya kalau kayak gitu Pak. Dapat laporan bolos atau siswa merokok di luar-luar. Kalau kita tidak tanggapi dengan profesional, baper. Nanti satu aja nggak selesai-selesai malah. Iya, satu aja nggak selesai-selesai. Sedangkan 500 nih. Harus ya. Yang penting adalah profesional mencari solusi buat mereka. Oke, lebih ke pencarian solusinya Pencarian aja solusi ya Pak aja. ya. Ditanya jelas masalahnya apa, Ya. lalu kita carikan solusinya. Solusinya. Oke, wah itu ya. Para guru-guru, para siapa aja yang lagi menonton. Pokoknya kalau dalam dunia kerja itu jangan bawa-bawa hati ya dan perasaan. Ya mungkin hati boleh lah untuk hanya sekedar bersosialisasinya. Ya kalau beda lagi beda mungkin lagi kalau dunia sosial beda ya, teman kita iya. lagi sakit itu harus pakai hati. Iya, Kalau betul. kalau kita pakai pikiran nanti susah. Aduh, ora patio kenal nggak usah teli nah itu kalau gitu. iya. Tapi kalau kita pakai hati, oh nggak apa-apa deh, kasihan itu satu kantor masa Iya, dia sakit, kita nggak teli itu iya. pakai hati. Ya jadi lebih harus diklasifikasikan. Ya kembali ke Mana? awal Iya, tadi betul. harus bisa mengontrol emosi, pikiran dan tindakan. Oke, ya itu untuk gurunya, tapi juga berlaku untuk siapa saja. Siapa saja. Bahkan murid pun juga begitu Murid ya Pak pun ya? juga sama. Ya mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk murid-murid kita biar Iya. mereka nggak kena mental health itu apa saja sih yang harus mereka lakukan gitu Ya, Pak? jadi
untuk para siswa-siswi SMK Tahfiz Al-Quran khususnya kelas 10 ya, karena saya pembinaannya pendampingnya kelas 10, kita semuanya kalian semua harus sadar bahwa usia kalian adalah usia untuk wajib bersekolah. Betul. Kemudian usia remaja adalah usia untuk mencari jati diri, mencari contoh yang baik buat kalian. Yo, carilah contoh yang baik buat pedoman hidup. Kemudian jangan pernah berani sama orang tua dan guru, karena mereka ya yang mendampingi kalian mendapatkan apa namanya bekal. Itu adalah mendampingi kalian mendapatkan bekal supaya kalian bisa survive nanti kalau udah lulus, misalnya melanjutkan kuliah juga nggak apa-apa, berwirausaha juga nggak apa-apa, untuk bekerja juga nggak apa-apa, tapi jangan pernah berani sama orang yang lebih tua. Apalagi SMK Tahfiz Al-Quran itu adalah apa namanya, kita nuansanya pondok pesantren yang tentu saja kita menjunjung tinggi yang namanya adab. Wah, Betul. adab lebih tinggi daripada al-adabul fauqal ilmi. lebih tinggi dari adab. Ya, adab lebih tinggi dari ilmu, dan itu sangat penting ya. Mau kita sepintar apapun kalau kita tidak beradab, percuma ya. Percuma. Bahkan seringkali nggak apa-apa mereka akademiknya buruk, yang penting adabnya baik, gitu ya Pak ya. Ya itu berarti harus selalu menjaga adab dimanapun kalian berada. Dan kadang itu juga yang bikin kita itu nggak stres ya Pak ya. Karena kan kalau kita manut, kita nggak pernah berontak, guru juga nggak akan marah-marah sama mereka kan ya Pak ya. Guru marah juga sebisa mungkin jangan. Guru marah kan baper. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Guru marah. Saya banyak baper. Iya, jangan sampai guru marah. Karena apa? Karena undang-undang di Indonesia ya kan, mendidik, guru itu tugasnya adalah mendidik, mengajar, mengarahkan, sampai terakhir adalah mengevaluasi. Tidak ada yang namanya memarahi, tidak ada yang namanya menghukum, itu tidak ada. Itu undang-undang negara Indonesia loh. Cuman kadang gemes Pak. Nah, kalau misalnya rasa gemes, kita maklumi saja, karena mereka itu siswa sekolah, itu siswa yang masih butuh apa namanya arahan daripada kita, mengarahkan undang-undang, ingat kan, mengarahkan siswa, mengarahkan. Kalau mereka salah, ya wajar mereka salah, maka mereka dari itu mereka belajar ke sekolahan. Karena itu kita arahkan menjadi lebih baik. Masih belum berubah, arahkan terus. Masih berubah, nasihati terus, jangan sampai capek menasihati mereka. Iya, mungkin ini pertanyaan dari diri dalam saya sendiri. Pak, saya kan kemarin ini Pak, ulangan ya Pak ya, ulangan. Terus kalau ulangan kan biasanya kan serius Pak. Nah serius terus saya tuh nggak sukanya kalau pada nyontek. Saya mending mereka itu cari sendiri, meskipun salah, meskipun nilainya di bawah itu saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak suka kalau nyontek. Nah terus saya nadanya agak tinggi nih Pak. Tak marahin beberapa yang nyontek. Nah itu masuknya berarti saya marah ini Pak ya? Saya nah nada tinggi belum tentu marah. Yang jelas jangan apa namanya sampai ada cacian dan makian keluar. Gitu. Kalau misalnya saya memarahi Bumai misalnya ya kan, selama Bumai nggak merasa itu dimarahin kan nggak masalah. Ya kan, kalau misalnya saya ngomong dengan nada sekian tapi Bumai nanggapnya itu saya memarahi kan bisa. Jadi tergantung apa namanya merespon, yang merespon, betul. Tergantung yang merespon juga. Berarti saya sendirinya juga paling ya, maksudnya saya juga nggak boleh terlalu over mungkin ya. Yang penting jangan sampai ada tindakan berlebihan. Tapi tetap nggak apa-apa, misal mengingatkan dengan nada tinggi. Ya, mengingatkan dengan nada tinggi, yang penting jangan sampai keluar ada cacian dan kata-kata kasar, itu nggak boleh. Insya Allah sih kalau itu enggak. Ya, karena guru itu kan dulu waktu saya kecil itu namanya digugu dan ditiru. Kalau kita ngomong kasar, besar kemungkinan mereka juga akan ikut ngomong kasar gitu. Iya betul. Oke, itu dia. Terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya sendiri. Jadi saya lebih ke tegas mungkin ya, harus tegas tapi tidak memarahi. Jangan sampai ada cacian. Betul. Oke Pak Endo, terima kasih sekali. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini, dan tadi juga kita sudah bahas banyak tentang mental health, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi mental health itu tadi, kemudian ada bagaimana cara menangani siswa-siswa yang bermasalah menurut Pak Endot dari SMK Tahfiz Al-Quran gitu ya. Jadi itu penanganan di SMK Tahfiz Al-Quran, tapi sebenarnya juga bisa diterapkan di mana-mana. Cuman untuk yang tadi dibahas itu yang kita jalani sekarang ya Pak ya. Betul. Kalau mungkin ada sekolah lain yang berbeda ya tidak apa-apa, karena mereka mempunyai cara sendiri-sendiri. Oke, atau Pak Endot
terakhir nih ada salam buat istri atau Salam buat istri atau salam buat diri saya sendiri. Oke. Apa ya? Atau mau harapan untuk podcast ya boleh. Oke deh, harapan untuk podcast mungkin bisa lebih berkembang lagi. Nanti juga viewernya banyak, Amin, subscribernya ya Allah. lebih banyak itu ya. Kru-krunya lebih sejahtera lagi. Sejahtera, amin. Itu aminnya paling kenceng tuh. Kru-krunya lebih sejahtera gitu. Amin. Dan mungkin rutin-rutin saja ya kayak Iya. gini kan biar ya sekarang kan ya orang sekarang lebih suka lihat HP daripada Iya, lihat buku. betul, Yang mungkin iya. dengan media seperti ini mungkin bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk semuanya lah. Iya, karena daripada lihat buku Ya. tapi lihat HP tapi dengerin podcast Oh, gitu, gitu, biar ya, lebih banyak enak. pengetahuannya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Endot atas harapan-harapannya untuk podcast, semoga itu terkabul, amin. Dan terima kasih sudah datang, jangan kapok untuk datang lagi. Oke. Nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya kalau butuh Pak Endot kita ya, kalau kita ada perbincangan lain ya, Ya. bukan butuh, tapi kalau kita ada perbincangan lain kita bisa ketemu lagi di podcast SMK Tak. Terima kasih sekali lagi, ketemu lagi di sesi selanjutnya, sesi berikutnya. See you and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.